Kalau kita bahas soal mistis dari ketiga titik stasiun ini, yang berhubungan dengan saya pribadi, itu paling banyak terjadi di stasiun Setiabudi. Kalau kejadian paling unik ini, yaitu waktu ada tim yang lagi bobok tembok, bobok beton, itu bisa kesurupan. Lagi pengecatan di atas, dia jatuh, kaleng cat, roll cat, wadah cat, tersangkut di jaring, tapi orangnya lolos. Percaya tumbal proyek atau enggak? Percaya? Kenapa harus ada tumbal dalam setiap proyek besar, Ki? Kenapa? Gak usah basa-basi, kita langsung eksekusi karena yang satu ini kerja di konstruksi. Gitu ya, konstruksi bawah tanah. Oke, ada Mas Alfian. Tepuk tangan, teman-teman. Hai, Mas Alfian. Hai, Bang Robi. Teman-teman, sebelum kita ngobrol, aku pengen teman-teman tulis komentar di bawah. Kalian percaya nggak tentang tumbal proyek? Tulis komentar di bawah. Tapi sebelum itu, Mas Alfian ini aku jelaskan sedikit, teman-teman. Beliau adalah salah satu pekerja konstruksi bawah tanah, ya. Dan ini beliau hadir di sini karena memang beliau ini memiliki kesaksian, kejadian-kejadian yang aneh, yang absurd, yang janggal selama mengerjakan proyek bawah tanah, teman-teman, ya. Khususnya ini tentang pengerjaan kereta cepat ya, Mas, ya? Kereta bawah tanah MRT. Kereta bawah tanah MRT, ya. Waduh. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kalau misalkan sebagai seorang pegawai dan pekerja menceritakan hal begini, bahaya nggak sih, Mas? Aman aja, karena kan kita kan subkon. Oh. Iya. Jadi, Bang Robi nggak akan menghilangkan pekerjaanmu ya? Iya. Aman ya? Aman. Tuh, teman-teman ya, sudah dipastikan nggak akan menghilangkan pekerjaannya. Oke, Mas Alfian, boleh nggak cerita sedikit keterlibatanmu dalam proyek-proyek besar ini? Apa saja pekerjaannya dan bagaimana? Karena kan konstruksi engineering, jadi bagian dari berhubungan dengan permesinan sampai konstruksi bangunan, kita dapat pekerjaannya. Untuk yang MRT ini, perusahaan tempat saya dapat 3 titik dari Bundaran HI, Dukuh Atas, sampai di Setiabudi. Kalau kita bahas soal mistis dari ketiga titik stasiun ini, yang berhubungan dengan saya pribadi, itu paling banyak terjadi di stasiun Setiabudi. Saya nggak tahu kenapa, itu pokoknya itu paling sering terjadi. Kalau untuk kedalamannya sendiri, yang di Setiabudi itu cuma 25 meter sampai ke bawah. Oke. Nah, karena memang mayoritas kan kalau pekerja konstruksi kan laki-laki ya. Dimana kita kalau bercanda tuh kadang suka berlebihan. Nah, kalau untuk area-area merokok untuk di setiap titik itu ada, nggak bisa sembarangan. Nah, kita sering banget dapat itu jatah kerjanya malam. Nah, jadi nggak tahu kenapa memang aktivitas seperti itu lebih sering malam. Kadang kayak ada yang lari-lari di belakang, lari-lari kecil. Ada suara-suara ketawa kecil. Nah, yang paling tidak menyenangkan ini waktu disiram-siram pasir. Kita kan mikirnya, siapa sih ini bercandanya kelewatan gitu. Kita cek, oh nggak ada orang. Gitu. Nah, kalau kejadian paling unik ini, yaitu waktu ada tim yang lagi bobok tembok, bobok beton, itu bisa kesurupan. Nah, biasanya itu jam 8 pagi itu pekerja itu semua briefing kita. Baik terkait pekerjaan, keselamatan, maupun ada wejangan-wejangan dari yang pemimpin briefingnya. Jangan ngelamun, jangan pikiran kosong, jangan buang air sembarangan. Itu biasanya selalu diinfoin terus setiap briefing pagi. Ini orang kalau lagi bubuk beton, mesinnya aja udah berat. Suaranya udah kenceng. Nggak mungkin dong ini orang pikirannya kosong. Nah, nggak lama kemudian hening. Nggak ada lagi suara mesin bobok ini. Datanglah ngecek tim yang lain. Rupanya orangnya udah terkapar, kesurupan. Nah, ini kita bingung ini. Kok bisa gitu. Akhirnya panggil tim-tim yang lain, terkait juga dengan K3 yang tentang keselamatan, itu datang. Akhirnya setelah terselesaikan, ditanya,
kok bisa kesurupan. Nah, jadi untuk setiap stasiun itu ada 2 lubang yang di setiap ujung-ujungnya itu ukuran 5 atau 4 kali 4 itu buat naik turunin material. Nah, itu posisi dekat situ kejadiannya. Jadi si pekerja yang bobok beton itu, dia bilang waktu dia nggak sengaja lagi lihat di areal lifting tadi, dia tatap-tatapan sama makhluk besar, tapi cuma kepala doang karena kan gitu. Jadi eye contact gitu. Nah dari situ dia bilang dia udah lupa, dia udah nggak inget lagi apa gitu. Seperti itu. Berarti itu badan leher ke bawahnya itu di ke bawah area lifting itu. Iya. Yang nongol hanya kepalanya. Hanya kepalanya aja. Gede banget. Nah ini saya mau nanya Ki Atmo nih. Kenapa Ki? Oke. Ini orang lagi fokus ini ya Ki ya. Lagi fokus, tiba-tiba cuma karena lihat-lihatan kesurupan. Iya, beberapa kali banyak banget kejadian yang orang kesurupan seperti itu. Makhluknya selalu sama yang itu. Ah, Selalu sama yang itu. Tapi Genderuwo, Ki. semacam genderuwo, tapi itu bukan genderuwo kalau aku bilang. Itu nanti kalau orang punya pengalaman yang sama, pasti kalian pernah lihat yang matanya segede tampah. Ya segede meja inilah, selebar-lebar itu. Pasti syaratnya eye contact dulu. Aku pernah temenku itu juga. Ini di Kalimantan Selatan. Belakangnya salah satu hotel di Pal 7. Itu juga eye contact, des gitu langsung. Tuh. Seperti itu. Berarti jendelanya mereka untuk masuk ke tubuh kita itu dari mata, Ki? Eye contact. Mas izin tanya, Iya. waktu kesurupan itu beliau berperilaku seperti apa, bersuaranya bagaimana, dan berapa lama? Sebut saja namanya Pak Jeki lah ya. ya. Pak Jeki ini cukup lama. Karena kan biasanya di proyek itu kan memang ada yang bisa doa, ada yang ngerti lah. Cuma nggak beres ini. Ya. Sampai nanti panggil si ini sampai datang. Nah, setelah beliau ini entah dia kiai atau siapa, kita kurang paham. Pokoknya dia yang infoin gitu. Baru maulah si Jin ini keluar. itu. Pak Jeki bersuara seperti apa? Kedengaran nggak kesaksian dari Ya teman-teman? cuma ngeraung-ngeraung aja. Oke. Ini kan kalau kita tuh kadang ya, Ki, ngelihat makhluk halus masuk ke kita tuh kan biasanya entah mereka tuh mau ngasih pesan atau apa ya. Kalau yang terjadi seperti ini melalui eye contact, tujuannya apa sih, Ki, makhluk ini? Ya, sama seperti yang diceritain barusan. Eye contact masuk, dek, paling teman. Berarti marah. Tempatnya diganggu. Itu terganggunya dia itu hanya karena kita mondar-mandir, Bang. Sesimpel itu. Sesimpel itu sebenarnya. Nggak perlu gangguan yang berlebihan seperti kita buang air sembarangan atau apa namanya, ngomong nggak sopan. Tapi kalau makhluk yang seperti ini, yang benar-benar diceritain seperti ini sudah pasti terganggu dengan hadirnya manusia. Pasti. Wilayahnya ya. Wilayahnya, benar-benar teritorial mereka ini. Oke, sebelum Mas cerita, lanjut cerita, Ki, ngomong soal dimensi kita dengan mereka makhluk halus ya. Memang bawah tanah itu apa sih, Ki? Kenapa sih sebegitu horornya, Ki? Aku penasaran deh, Ki. Apa ada bedanya kah atau ada pertemuannya kah? Silakan, Ki. Iya. Jadi kalau teman-teman bayangin, Mas Alfian tadi bilang hanya 25 meter. 25 meter itu berapa tingkat coba kalau ke atas? Iya. Itu kan udah rumah berapa tingkat, tinggi banget itu. Masuk ke dalam. Itu tersimpan banyak-banyak benda yang memorial. Jadi permukaan tanah kita ini kan setiap tahun semakin naik. Contohnya aja kayak yang di apa namanya, museum kota lah, kota tua Museum Bahari itu. Itu kan jendelanya udah naik berapa meter dari zaman dulu ke zaman sekarang, hanya berapa ratus tahun. Nah, makhluk-makhluk itu dimensinya bukan hanya dalam dimensi di bawah tanah. Sebenarnya dimensi mereka ini nggak terbatas ruang dan waktu. Kalau yang di kota tua ini, di kota tua, Museum Bahari ini udah naik sekitar 7-10 meter, bahkan 15 meter di beberapa titik. Aku yakin, Mas, nggak usah dikonfirmasi ya apa ya. Ini banyak banget jurnal temuan. Kalau Jakarta ini jadi ibu kota Indonesia, itu karena ada ibu kota kerajaan masa lalu, Tarumanegara juga. Banyak sekali apa namanya peninggalan-peninggalan baik itu tembikar dan bahkan ada peralatan-peralatan ritual yang memang berhubungannya dengan dimensi-dimensi spiritual seperti itu. Banyak kok kayak apa namanya bahkan ya kalau Bata dikenal dengan candi-candi yang ada di Jawa Timur. Candi Bata ada di Jawa Timur. Di sini ini juga ada bata-bata kuno itu. Itu juga ada memang.
Dan aku yakin lah, nggak perlu dikonfirmasi juga, itu pasti ada. Banyak ditemukan. Makhluk-makhluk itu nggak terbatas ruang dan waktu, apalagi bawah tanah. Itu mereka sangat-sangat bisa menembus dimensinya dan jejak masa lalu masih membawa hingga saat ini. Dan terusik mereka marah. Seperti itu. Oh, makanya itu menjadi karena banyak peninggalan-peninggalan tadi yang berhubungan dengan dunia spiritual. Berarti bisa dibilang yang dulu mungkin dipelihara orang dipendam di situ. Iya, banyak banget sih. Gitu kan intinya kan? Iya. Oke. Kalau Mas sendiri, kesaksiannya ada apa? Itu kan dari temen. Kalau yang Mas lihat atau Mas dengar, ada nggak ceritanya? Kalau yang saya lihat ini kayak penampakan, sama ada kejadian ini di Delta Mas, Cikarang. Jadi untuk pekerja ketinggian itu biasanya dipasang jaring. Itu konsepnya sama kayak di mall-mall yang kayak ada jaring supaya benda-benda yang jatuh dari atas itu nggak menimpa yang di bawah. Nah, ada pekerja itu kita lagi pekerjaan konstruksi, dia lagi pengecatan. Lagi pengecatan di atas, dia jatuh, kaleng cat, roll cat, wadah cat tersangkut di jaring, tapi orangnya lolos. Itu pihak ketiganya putar otak itu buat laporannya kayak gimana itu. Iya. Nggak MD, tapi ya ke rumah sakit. Nah, itu kita yang ada sekitar, kok bisa? Yang kecil aja nyangkut di jaring, kok orangnya lolos. Itu salah satu hal aneh. Kalau suara-suara perempuan kayak semacam kuntilanak udah biasa ya? Oh, itu mah udah. Pokoknya kalau sudah lewat maghrib, kita yang malam itu memang disarankan nggak tahan aktivitas dulu gitu. Kadang ada hal sepele, cuma pekerjaan kecil kita mau ngebor, udah habis 3 mata bor tapi nggak tembus. Udah tahan dulu, nanti selesai baru dilanjutin. Oke. Dan benar. Nah, sekarang aku mau nanya sama Ki Atmo dan juga Masku tercinta yang sudah mau bercerita. Percaya tumbal proyek atau enggak? Percaya? Percaya. Mas dulu, kenapa percaya? Ada kesaksian kah? Silahkan. Gak usah sebutkan proyeknya di mana. Karena kan kita memang kalau untuk hal-hal yang seperti itu, kadang itu tadi. Kalau yang itu saya pernah ketemu, saya juga ada cerita. Oh, ini bukan yang MRT ya, teman-teman? Nah, Bukan, ini beda. ini beda gedung. Beda gedung. Kita bahasanya ngeberesin pekerjaan tim lain. Jadi ada salah satu proyek septic tank itu kan biasanya di bawah. Nah, septic tank yang sekarang itu kan dia modelnya udah kayak tower-tower yang tersusun di bawah karena akan mengolah limbah. Nah, diperlukan konstruksi untuk itu. Nah, kenapa kita ngelanjutin pekerjaan orang? Karena pekerjanya baru datang, ada ya, langsung pulang. Katanya dia ketakutan, habis ganti baju, katanya dia minta tolong nih. Ketika dia tolong, kirain teman atau siapa, dia nunduk, langsung pulang. Barang-barangnya ditinggal. Yang herannya satu pulang kok, yang lain pulang semua. Ya. Nah, tim kita datang, beberapa hari kemudian, itu kita nggak ada info itu. Kita datang, setiap kita pulang, aman, katanya. Nah, setelah selesai proyek baru diinfo. Kemarin tim yang pertama kabur gara-gara ada hal itu. Jadi di bawah tuh katanya ada yang minta tolong. Nah, kalau saya pribadi sih memang nggak sampai yang seperti itu, cuma disiram air aja, air tower itu. Apa itu yang minta tolong, Mas? Wah, nggak tahu. Ada suara itu. Ada suara, tolong. Makanya kadang-kadang security-nya ngecek. Mas, mau istirahat nggak? Katanya. Kok malah security-nya yang malah nginfo gitu. Bukan kita sendiri. Mungkin dia tahu jam-jamnya mungkin security itu. Oke. Berarti ini apa? Ada hubungan dengan tumbal kah? Nah, info-infonya sih katanya seperti itu. Jadi, bahasanya dipendem, dicor. Hah? Ya karena kan dia posisinya di bawah banget. Katanya tolong nih, ngelambai-ngelambai. Usia berapa tuh yang katanya, Mas? Sekitar seusia kita? Yesus ya kita. Kalau Ki ada kesaksian, Ki, perihal tumbal proyek? Tumbal proyek ya?
tumbal proyek aku sendiri pernah. Jadi tumbal proyek? Bukan Oh. jadi tumbal proyeknya. Bukan jadi tumbal proyeknya, Kira. tapi jadi ada sebuah pabrik di Kota Malang. Pabriknya gede banget. Aku diminta buat memperbarui itu. Jadi ya kan semuanya buat pabrik kan semuanya cor-coran harus rata gitu kan. Karena dia mesinnya mesin presisi banget. Suatu saat satu tempat dibuka, Dek, ini mas misinya di sini katanya yang dulu. Tak lihat, oh iya beneran. Kepala kerbau. Oh, itu kepala kerbau, bukan berupa Manusia. Heeh. Tapi kalau kadang-kadang orang kan skeptis ya, masa sih ada hal seperti itu banyak banget. Nah, sekarang loh ada beritanya orang dicor banyak. Banyak Ki ya? Banyak kan orang sekarang iya dicor sih, banyak iya, kan. iya, iya. Di berita-berita kalian bisa cek. Itu juga mungkin terjadi di era dulu. Kalau memang untuk syaratnya manusia ada di situ ya. Sorry salah. Bangunan. Untuk syaratnya bangunan ada di situ, menumbalkan manusia itu pun mungkin terjadi. Ada tradisinya memang. Tradisi Bhairawa Tantra. Apa itu Ki? Bhairawa Tantra itu apapun yang dilakukan pokoknya itu harus mentok. Kalau mau mabuk-mabukan sampai tepar beneran. Kalau mau makan sampai kenyang. Kalau bisa muntah kembali. Itu seperti itu. Dan untuk melakukan apa namanya penumbalan itu juga pakai sesuatu yang benar-benar puncaknya ya manusia. Mau nggak mau manusia. Yang seperti itu. Dibekakak kalau zaman dulu itu. Masak bekakak ayam itu loh. Kalau zaman sekarang kan ingkung, udah diganti ayam. Kalau dulu itu manusia. Aku punya cerita dikit tapi nggak bisa banyak aku ceritanya kalau itu. Itu di jadi ini ada beberapa pasang anak cowok cewek itu. Mungkin sekitar usia 5 sampai 7 tahun lah. Tahu ini kan pengeboran minyak kan? Iya, Ki. Kan oil rig Iya, drill. iya. Dah, terus habis itu dek ya itu. Nanti tendangin satu-satu. Set. Aku pernah lihat itu. Aku lihat di tahun 2005-2006. Ki lihat kenapa Ki nggak tolongin? Aku nggak ini, aku diajak doang itu. Oh. Aku diajak sama orang Surabaya. Kenapa sih Ki dukunnya minta seperti itu atau makhluk ini minta seperti itu sebegitunya? Eh, Ada yang minta laki-laki, ada yang minta perempuan, ada yang minta sepasang, ada yang minta anak-anak. Itu kenapa? sama kasusnya yang ceritain Mas Alfian tadi. Bor nggak mau masuk. Bor nggak mau masuk. Itu matanya mata intan loh. Mata bor itu kan mata intan semua itu. Di barter jadi. Ya. Ya itulah kira-kira. Kenapa harus ada tumbal dalam setiap proyek besar Ki? Kenapa? Nah, inilah apa namanya? Alam ini kan dijaga makhluk-makhluk khusus ya. Contoh, kalau tumbuhan aja ada daun yang punya sistem pertahanan, daun jelatang itu. Alam-alam ini juga, apalagi minyak ya, apalagi minyak, kemudian apa namanya, di bawah yang mengandung batuan, karena batuan giok itu nanti kemungkinan ada urat emasnya juga. Itu memang dijaga makhluk tertentu, dan mereka bakalan marah kalau ini diganggu sama manusia. Seperti itu. Makanya, kalau di penambangan-penambangan, kemudian proyek-proyek seperti itu, yang pertama kali ngukur ininya, pertama kali mengestimasi semuanya, ini sebenarnya paham awal ini. Jadi masalah-masalah sebenarnya diserahkan ke pekerjanya, bahaya ini. Iya, Ki. Iya. Mas Alfian, selama dirimu bertugas, sampai sekarang masih bertugas berarti ya? Kalau ada panggilan. Kalau ada panggilan aja. Kalau dapat gangguan gitu, kamu konsultasi ke orang pinter nggak sih? Atau gimana gitu, Mas? Paling nanya sama orang-orang sekitar aja. Harusnya gimana gitu? Ya harusnya gimana, paling biasanya jangan jam-jam segini mas. Jam-jam Kalau piro biasanya? Maaf, tak potong. Yang Biasanya. harus berhenti kerja itu jam berapa? pertama 5:30 sampai jam 7 gitu. Pokoknya, Sore. Pokoknya kalau udah maghrib itu istirahat aja. Oke. Gitu. Kemudian ya kalau malam itu ya itu nggak tentu. Kadang ketika kita ada kendala, udah istirahat aja dulu mas, ngopi-ngopi dulu gitu. Kasih selang sejam 2 jam Ya. gitu. Walaupun kita ada deadline gitu, udah harus Ya. kita tetap harus ngikutin. Ya, kendala yang biasanya Mas Alfian pribadi nih hadapi itu seperti apa? Ya kadang kelistrikan. Ah. Kita nggak tahu mereka punya orang dalam dari mana gitu. Poltergeist ya? Iya. Iya. Kok bisa Kok gini? bisa rubah-rubah itu? Lampu bisa nggak nyala. Kita udah Iya. cek. Kita kan juga punya orang listrikan. Ya. Harus ada. Cek kabel aman. Ganti kabel masih nggak nyala lampunya. Ya. Lampunya kita pindah ke sana kok masih di sana nyala gitu. Nah. Oh berarti nggak boleh terang di sini. Yaudah yang ini besok aja siang gitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngakalin atau gimana gitu.
Berarti kalau misalkan ada kejadian Ki, orang menerima telepon goib dan suara cuma itu mungkin banget. Sangat mungkin sekali. Bahkan kan dulu banyak kejadiannya, Bang. Iya. Zaman telepon kabel itu. Aku pernah kejadian. Iya. Makanya aku nanya sekarang, aku pernah kejadian waktu aku masih remaja lah. Itu beneran itu. Itu beneran. Itu sangat memungkinkan. Mereka itu bisa mengintervensi apa ya? Kalau aku bilang bukan kabel buat komunikasi aja, The tapi frequency. frekuensinya yang diambil itu frekuensinya. Ini apa pasti ini relate banget sama teman-teman juga yang di rumah. Kalian pernah nggak teman-teman masang lampu di satu titik itu mati terus? Iya. Kan? Aku pernah. Nah, Itu apa Ki? itu pasti ada energi yang lain. Kemungkinan besarnya setan, udah gitu aja. Ki, dunia goib di atas tanah dan di bawah tanah sama atau berbeda? Oke, ini aku ambil contoh yang langsung aja dari Al-Quran. Ada yang namanya dabat fil art. Dabat itu makhluk. Fil art itu dari dalam bumi. Makhluk yang nantinya akan menjadi penanda kiamat. Kebayang nggak kira-kira teman-teman? Di bawah bumi ini kita nggak tahu ada apa. Mungkin lubang sekarang yang yang paling dalam itu Palung Mariana. Itu pun nggak sampai diteliti orang kan, nggak sampai diteliti dalamnya. Nggak ada yang berani. Hancur. Makhluknya udah aneh-aneh. Udah aneh-aneh. Nah, di dalam bumi yang kita taunya cuma 1-2 meter ini di dalamnya ada makhluk apa kita nggak tahu. Seiring berjalannya proyek-proyek yang tentunya Mas Alfian nanti juga ikut berpartisipasi dalam pempercepatan itu, ya kan? Diketok. Apa nggak bangun ini lama-lama yang ada di bumi ini? Iya sih. Gara-gara Mas Alfian berarti. Iya. Troublemaker. Enggak juga sih. Tapi itu nanti pasti ada waktunya. Yeah. Makhluk-makhluk dari dalam bawah bumi ini keluar karena itu udah jelas di Al-Qur'an. Yeah. Perubahan suhu, iklim segala macam. Makanya nanti kalau suatu saat kita ketemu makhluk-makhluk yang aneh, nggak seperti bayangan kalian, ya udah wajar aja udah. Karena makhluknya baik yang gaib maupun yang fisik nggak kebayang udah sama kita. Wow. Ki, yang abang ini kan karena aku suka nonton film horor ya. Katanya mereka yang jadi tumbal tuh adalah yang keluarganya punya banyak hutang. Cara barternya ya gitu. Kalau kamu pengen hutangmu tak lunasi, misalkan kata yang punya proyek nih, minta anakmu yang gadis atau yang belum berusia berapa untuk jadi tumbal gitu kan ya. Itu betul atau tidak? Satu. Yang kedua, seperti apa sih ciri-ciri manusia itu yang dijadikan tumbal tuh Ki? Yang hopeless kah? Yang bagaimana? Yang tidak berketuhanan kah? Atau gimana Ki? Ya, aku konfirmasi yang pertama itu ya. Di tahun 2005-2006 itu harganya 7 juta satu anak. Ya, bapak ibunya berarti betul. Betul. Bener-bener bajunya nggak layak lah yang nganterin itu. Jadi buat mereka uang segitu itu banyak banget lah. Aku ngelihatnya bener-bener nges sih. Dan aku tanya sama orangnya, kenapa, kategorinya apa gitu. Kok orang-orang yang ini yang ditumbalkan lah, istilahnya ditumbalkan. Hari lahir. Hari lahir. Gitu. Biasanya hari apa Ki? Hari Sabtu. Mas Sabtu. Aduh, sikat. Kalau ada yang mau cari tumbal silakan. Enggak. Kebetulan aku pengen secepatnya 1 juta subscribers. Ditumbalin. Selain hari Sabtu Ki, hari lahir terus apa lagi syarat-syaratnya biasanya? Selain hari lahir biasanya, nah ini yang kan ada orang yang dengan kondisi kelahiran unik ya Bang. Contoh seperti gapit itu apa namanya? Dempet. Dempet itu loh. Siam, kembar siam. Itu seperti itu juga dulu dicari. Terus kemudian orang albino itu juga dicari. Bahkan kalau dulu di salah satu kerajaan Nusantara itu dikirap itu. Iya, dikirap kan? Iya kan? Kayak pengantin tadi itu Ki, dikirap juga itu. Betul. Terus dikirap, dilempar, twing, langsung dipendem. Itu dia. Bener itu Bang. Albino, terus habis itu yang kembar siam, albino, kemudian yang orang-orang yang punya kelebihan jari itu. Oh. Aduh. Sebentar, kenapa sih setan-setan itu nggak minta hewan aja kayak yang mudah-mudah aja? Kenapa harus manusia? Kenapa harus yang top of the top-nya? Harus rantai makanan tertinggi kan? Ya. Kenapa? Sebenarnya bisa nanti dinego. Akhirnya nanti cuman kerbau. Dan yang paling bagus itu sebenarnya domba sih. Murah.
Tapi kenapa manusia? Lagi-lagi manusia itu makhluk yang paling komplit dari semua animals yang ada di dunia ini. Ini manusia ini top-topnya animals, kingdom animal, kingdom binatang. Nggak usah protes sama aku, protes sama biologi. Kan kingdomnya gitu kan, kingdom animal seperti itu, yang punya akal, jadi top predatornya di bumi. Ya udah, kenapa nggak yang itu aja? Kalau makhluk-makhluk seperti itu. Jadi gimana biar Mas Alfian nggak jadi tumbal? Sabtu lagi dilahirnya kan? Sabtu lagi Beliau. dia. Wah, kalau Mas Alfian ini orangnya kan asik ya. Dia kan orangnya asik, slow aja. Dia ini tujuannya udah tinggal ini aja kok. Tinggal udah gimana caranya aku cepat kaya, udah gitu aja. Jadi Mas Alfian, dirimu tuh kalau kerja-kerja seperti itu kan di tempat-tempat yang saya bilang sangat penuh misteri ya. Kamu minta penjagaan nggak sih? Entah ada punya guru spiritual nggak atau apa gitu? Nggak ya? Ada kan? Ada ya? Lebih dari satu ya? Heeh. Ada yang ibu-ibu juga. Iya, tapi kayaknya ibu-ibu udah meninggal. Udah meninggal. Ini yang di Lampung. Semuanya di Lampung. Semua di Lampung. Oh, nggak ada yang di Jakarta. Oke. Apa aja biasanya yang mereka bekalkan selain doa? Kalau saya memang ngambil sendiri. Wah, seru. ambil jurusan. Ambil seru sih, ada penjurusan sendiri ya. Iya, Coba iya. ceritain sedikit sebelum kita closing. Ilmu kebatinan yang di Raja Punggung, Oh. yang dihajar pakai tebu. Oh. Memang belajar. Ya, karena kan udah ada pandangan, wah saya nggak di Lampung nih. Rata-rata kan orang kalau mau merantau kan nggak mungkin kosong-kosong Iya. banget. Iya. Gitu. Aku kosong, aku merantau dari Lampung juga nggak ada apa-apa. Orang aku setannya. Setannya. Iya, gitu. Nah, pertanyaan terakhir, berarti apakah ini Ki sebabnya si jin-jin ini mengganggunya bukan ke Mas Alfian tapi rekan-rekannya yang mungkin lemah dan kelelahan? Iya, kalau aku bilang penjagaannya Mas Alfian ini asik loh. Berarti Asik. harus Harus perlu kalau kita kerja di hutan, di laut, di bawah tanah itu harus ada penjagaan. harus ada penjagaannya. Harus ada penjagaannya. Gimana ya kalau apa namanya kita bekerja beresiko ada kecelakaan kerja dan lain sebagainya itu paling nggak masih selamat aja gitu, nggak fatal aja gitu. Kalau misalkan tadi kan dari guru spiritual, Ya. kalau dari orang tua membekali apa biar selalu aman? Ceritain ke sobat goib yang mau merantau. Nggak, paling kakek sih. Mm-mm. Saya kan dari mama Manado. Oh. Jadi kakek saya itu sebelum meninggal dia udah jadi tonaas. Seperti kayak dituakan untuk perantau dari Manado yang di Lampung. Gitu. Nah, kalau kata orang yang bisa, katanya dari kakek ada katanya yang nemenin gitu. Oh, Nggak secara langsung, oh ini buat ini, enggak. Kalau itu memang cari sendiri. Mas Alfian, baik-baik kerjanya, sehat-sehat ya. Oke, Ki, terima kasih banyak sudah menemani Mas Alfian ya. Nanti mau saling bertukar ilmu juga boleh, jangan beradu ilmu ya. Sobat Gaib, terima kasih banyak. Kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.